Selanjutnya adalah yaitu tentang skala pengukuran. Ingat bahwa skala pengukuran itu adalah tingkatan atau derajat bilangan yang kita pergunakan ketika kita mengumpulkan data, ya. Dan itu artinya akan membedakan. Karena gini, ketika teman-teman mendapatkan deretan angka gitu ya, angka 1 di jenis kelamin, kemudian ada angka 1 di golongan. Itu satu itu beda-beda. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa ini penting untuk kita pahami karena ini akan menentukan bagaimana analisisnya nanti yang akan kita lakukan. Ya. Nah, jadi sekali lagi intinya gini, kalau nanti di belajar ukuran statistik saya akan tunjukkan bahwa tidak semua angka itu bisa diproses dengan seenaknya. Ya, kalau teman-teman sekali lagi ya, ini sebagai gambaran awal saja. Waktu SMA pernah menghitung rata-rata hitung. Rumusnya X bar sama dengan sigma XI per N. Atau penulisan lain ada 1 per N kali sigma XI gitu ya. Tapi kalau datanya jenis kelamin, laki-laki 1, kemudian perempuan 2, kemudian perempuan lagi 2 gitu ya. Apakah bisa kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 3? 5 dibagi 3 misalnya. Hasilnya adalah 1, 2 per 3. Dan nggak bisa. Ya, karena apa? Sekali lagi, karena angkanya nggak bisa seperti itu. Nah, saya harapkan dari belajar mandiri di awal ataupun sebelum kuliah ini teman-teman sudah sangat paham lah dengan hal itu. Baik, jadi skala pengukuran itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Kalau saya tadi minta ke teman-teman untuk mengurutkan dari skala yang paling tinggi, berarti penyebutannya bagaimana? Ordinal, interval, rasio, interval, ordinal, nominal. Nah, good, begitu Gus. Makasih Gus. Ya, jadi kalau harus mengurutkan dari yang tertinggi, berarti kita mulai dari rasio dulu, gitu kan Gus? Betul Pak, dijelaskan di video Bapak. Ya, oke, seperti itu. Nah, karena ini penting sekali untuk pemahaman, karena gini, nanti skala pengukuran ini akan menentukan analisis yang kita lakukan. Apakah bisa parametrics atau non-parametrics. Ya, makanya ini pembagiannya ada 2. Ada non-matrix. Non-matrix itu adalah ketika nominal atau ordinal. Teman-teman pahami saja bahwa non-matrix ini datanya berbentuk klasifikasi. Ya, seperti tadi, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada golongan, katakanlah golongan pangkat rendah, pangkat sedang, pangkat tinggi. Itu pasti itu adalah pengklasifikasian, maka kita masukkan sebagai non-matrix. Kalau matrix berarti angka atau bilangan yang dihasilkan yang sudah lebih tinggi derajatnya. Nah, contoh seperti ini misalnya ya, ketika tadi pengukuran itu kan ada kita mengukur misalnya ada nomor urut 1, 2, 3. Kemudian jenis kelamin itu ada laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki. Kemudian ada agama Islam, Buddha, Kristen, Hindu. Jumlah anak ada 2, 0, 1, 4. Nah, data ini, kalau kita miliki data ini ada data hasil pengumpulan kita, misalnya, atau yang kita peroleh lah, baik data primer maupun data sekunder yang ada masalahnya. Nah, dalam konteks seperti ini, kita belum bicara soal skala pengukuran. Karena apa? Karena ingat bahwa skala pengukuran itu adalah derajat atau tingkatan bilangan. Karena jenis kelamin sama agama belum menggunakan angka atau bilangan, berarti kita belum bisa menerapkan konteks skala pengukuran di sini. Makanya dalam data yang akan dianalisis, biasanya akan dirubah seperti ini. Nomor urut 1, 2, 3, 4 tetap. Jenis kelamin 1, 2, 1, 1. Oh, berarti kita sudah melihat bahwa laki-laki dikasih kode 1, perempuan dikasih kode 2, laki-laki dikasih kode 1, dan seterusnya. Agama kasih kode 3152 yang aslinya Islam, Buddha, Kristen, Hindu. Nah, jumlah anak tetap karena kita tidak perlu kode lagi karena ini adalah metrik hasil kita. Walaupun nanti bisa berubah ya, berubah nanti saya terangkan juga. Nah, perhatikan sekarang. 1 di jenis kelamin dengan 1 di jumlah anak itu beda. Karena begini. Kalau 1 di jumlah anak tentunya dia akan lebih sedikit dari 2. Ya. Dan yang anaknya 4 itu berarti 2 kali yang anaknya 2 orang. Jadi kalau ada keluarga punya anak 4 orang, satu keluarga punya anak 2 orang, berarti jumlah anak di keluarga pertama adalah 2 kali lebih banyak. Tapi kan di jenis kelamin, meskipun perempuan 2, kita tidak bisa mengatakan bahwa 2-nya di perempuan itu 2 kali dari 1 di laki-laki.
Oke, mari kita lihat ya. Jadi dalam konteks ini kita baru bisa bicara soal skala pengukuran karena kita sudah mendapatkan data dalam bentuk angka atau bilangan semuanya. Ini ya secara sederhana, jadi fungsi bilangan itu bisa diklasifikasikan, artinya bisa dibedakan. Ini yang kelompok ini yang kelompok ini, itu artinya diklasifikasikan. Kemudian urutan kedua, data itu bisa diurutkan. Setelah itu data bisa diselisihkan ataupun kita bisa membuat perbedaan di antara kedua data tadi. Yang terakhir, data yang diperoleh itu bisa dikalikan. Nah, kalau dia hanya diklasifikasikan saja, artinya untuk membedakan saja, seperti tadi, untuk membedakan laki-laki perempuan, maka dikasih kode 1 dan 2. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka itu adalah nominal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk masing-masing skala. Kalau datanya bisa diklasifikasikan dan bisa diurutkan, maka dia adalah ordinal. Kalau datanya selain diklasifikasikan dan diurutkan juga dapat diselisihkan, maka datanya interval. Sedangkan ketika data itu sampai bisa dikalikan atau mencari berapa kalinya, itu adalah rasio. Jadi kalau ditanya, ya, skala pengukuran mana paling tinggi? Ya rasio. Karena bilangan atau angka yang ada di skala rasio itu semua bisa dipergunakan ataupun mengartikan ke semua fungsi bilangan ini. Ya, dia juga menunjukkan klasifikasi atau sebagai identitas dia, bisa diurutkan, bisa diselisihkan, dan bisa dikalikan. Ya, nah sekali lagi ini skala pengukuran yang menjadi acuan penting dan harus pahami oleh teman-teman karena ini akan menentukan nanti analisis statistis yang dapat kita lakukan. Kita lihat satu ya. Mudah-mudahan dengan satu penjelasan di satu jenis skala teman-teman akan lebih mengerti. Skala nominal ya. Ini disebut sebagai jenis pengukuran yang paling sederhana. Karena apa? Karena kita hanya hanya nanti membedakan saja. Dan ini adalah skala pengukuran yang paling rendah ya. Jadi paling karena dia hitungnya sederhana ataupun pengukuran yang paling sederhana, maka dia adalah merupakan skala pengukuran yang paling rendah derajatnya. Nah, ini bilangan yang dipergunakan hanya sebagai simbol saja. Kemudian data bersifat klasifikasi, jadi hanya membedakan. Kemudian tidak berlaku operasi matematik apapun, walaupun hanya sebatas lebih kecil dan lebih besar. Misal, jenis kelamin. 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, jadi hanya untuk membedakan saja bahwa yang laki-laki dikasih kode 1, yang perempuan dikasih kode 2. Apakah bisa nggak ditukar? Boleh saya tukar laki-laki 2 atau perempuan 1. Akan ada yang protes? Nggak akan ada. Karena ya 2 bagi perempuan juga kan tidak bermakna lain. Tidak berarti bahwa kalau 1 orang perempuan dihargai sama dengan 2 laki-laki, kan nggak bisa seperti itu. Contoh lain, agama bisa ya, kita kasih kode seperti ini. Jadi menandakan bahwa ada aturan tertentu yang akan dipergunakan untuk menandai karakteristik yang kita ukur tersebut dengan simbol tertentu yang hanya bersifat membedakan. Apakah di jenis kelamin 2 lebih besar dari 1? Tidak. Apakah misalnya orang perempuan yang paling pinggir itu karena 3 dia akan lebih besar daripada yang paling kiri? Enggak juga. Ya, jadi angka yang ada di sini hanya benar-benar sebagai simbol saja. Silakan teman-teman kalau yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, jelas semua? Jelas, Pak. Baik, terima kasih Stefani. Yang kedua, ada skala ordinal. Sama seperti nominal tadi, bahwa angka yang dipergunakan itu adalah berguna sebagai simbol. Kemudian data juga ataupun angka yang kita gunakan adalah untuk sifatnya klasifikasi ataupun membedakan dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu. Kemudian sudah menunjukkan urutan kualitas. Kemudian hanya berlaku operasi matematis lebih besar dan lebih kecil. Contoh, golongan pegawai. Ada golongannya 9. Ada golongannya 8, golongannya 6, golongannya 5, golongannya 4, golongannya 3. Jadi kalau kita melihat di catatan perusahaan, kemudian tertulis di atasnya golongan, kemudian tertulis 9, berarti itu sebagai identifikasi orang tersebut memiliki golongan kekaryawannya 9. Coba kalau teman-teman lihat, ya
Apakah sudah ada urutan nggak kira-kira di sini? Atau Sudah, Pak. sudah ya? Oke, makasih Bu Darti. Nah, kalau misalnya sudah ada urutan kayak di PNS lah gitu kan. Kalau di PNS kan juga ada golongan 1, 2, 3, 4. Silakan teman-teman yang punya orang tuanya PNS gitu ya, pasti tahu bahwa 4 itu adalah simbol bahwa seorang karyawan itu memiliki golongan 4. Tapi berbedanya dengan tadi yang nominal, 4 itu sekarang sudah lebih tinggi daripada 3, betul nggak? Ya, Betul. sudah lebih tinggi daripada 3. Juga lebih tinggi daripada 1 dan seterusnya. Nah, teman-teman, jadi bilangan atau angka-angka yang ada di dalam data ataupun di dalam karakteristik yang pengumpulannya dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sudah dapat menunjukkan urutan. Satu hal yang harus teman-teman catat baik-baik bahwa urutan itu bisa dari angka yang kecil ke angka yang lebih besar atau sebaliknya dari angka yang lebih besar ke yang lebih kecil. Di PNS, golongan paling tinggi golongan berapa? 4, betul, 4. Oke. Sekarang pertanyaan saya, teman-teman selain golongan pernah dengar eselon bukan? Betul, Pak. Oke, eselon menggunakan angka berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 juga, betul. Tapi pertanyaan saya, kalau golongan yang paling tinggi adalah golongan 4, kalau eselon paling tinggi 4 juga? 1, Pak. 1. Oke. Nah, artinya apa? Artinya bahwa urutannya itu boleh terurut dari yang tinggi ke yang besar atau dari yang besar, dari yang rendah ke yang tinggi ya, bisa seperti itu. Contoh mudahnya itu tadi golongannya. Nah, kalau ada angka-angka yang dipergunakan di dalam kumpulan ataupun dalam data-data penelitian teman-teman seperti itu dan memiliki sifat-sifat seperti itu sudah bisa diurutkan, tetapi hanya berlaku lebih besar lebih kecil saja. Ya, tidak bisa ditambah-tambahkan, berarti itu adalah skalanya ordinal. Karena apa? Karena tidak bisa kan kita menjumlahkannya. Jadi kalau apakah ada 4 orang golongan 1, artinya 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1 orang yang golongan 4, kan nggak seperti itu. Oke, baik ya. Jadi ada hal yang sama antara nominal dan ordinal, bahwa data yang kita peroleh itu nanti dalam bentuk klasifikasi atau tidak bersifat kontinu hasil pengukurannya. Gitu. Oke, sampai sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Tidak? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ketiga. Sebenarnya kalau di video diresapi ya 90 ataupun 80% teman-teman akan lebih paham ataupun sudah paham. Interval sekarang ya, sama. Jadi selain sebagai simbol juga berlaku menunjukkan urutan kualitas. Kemudian juga ini biasanya dilakukan atau pengumpulan data akan menggunakan instrumen tertentu, baik yang sudah standar internasional atau standar nasional, tapi juga bisa dalam menggunakan instrumen yang berbentuk kuesioner dan sebagainya. Itu hanya teknisnya saja. Nah, yang paling penting di interval ini untuk membedakan nanti dengan yang rasio, ketika muncul angka 0, 0 itu bersifat relatif atau tidak berarti tidak ada. Contoh, kalau ada alat ukur panas ataupun kalor benda, kita pakai derajat kan ya. Jadi derajat itu menunjukkan kandungan kalor dalam benda tadi. Ini ada S. Kita ukur 0 derajat Celcius. Apakah 0 ini berarti dia tidak punya kalor atau panas? Tidak seperti itu, karena ternyata meskipun 0 derajat Celcius, dia tetap punya kalor. Hanya menurut Celcius ini angkanya 0. Kalau kita lihat dengan angka atau dengan derajat Fahrenheit, hasilnya adalah 32 derajat. Jadi yang asalnya 0 adalah jadi 32. Nah, kalau angkanya relatif, kita hanya bisa sampai menggunakan ataupun melakukan proses atau hitungan matematisnya itu hanya selisih saja. Jadi kalau ada 2 benda, yang satu misalnya benda A 20 derajat Celcius, benda B 40 derajat Celcius, kita hanya boleh sampai mengatakan bahwa selisih derajat atau panas kedua benda tadi adalah 20 derajat Celcius. Kita tidak bisa mengatakan bahwa benda B 2 kali lebih panas dari benda A. Karena apa? Karena titik 0 yang dimiliki di dalam pengukuran ini adalah bersifat relatif atau tidak berarti tidak ada. Nah, selanjutnya yang keempat ada skala rasio.
Nah, skala rasio angka juga sebagai simbol, ya. Tapi kemudian dia lebih tinggi lagi derajatnya karena bisa juga selain menunjukkan urutan kualitas, juga kita bisa mendapatkannya ya tadi ya bisa menggunakan instrumen atau alat ukur tertentu. Nah, yang membedakan adalah di rasio itu titik nolnya adalah mutlak. Oke, berarti titik nol itu memang tidak ada. Nah, kalau teman-teman juga akan memahami dengan lebih mudah, mutlak ini artinya di mana-mana pun dalam kondisi apapun itu artinya dipersepsikan sama di mana-mana di seluruh dunia karena biasanya alat ukurnya lebih fix ya. Contoh sekarang, kalau kita berbicara kecepatan mobil ya adalah 80 km per jam. Kalau ada mobil yang 0 km per jam, 0 ini artinya apa? Karena kilometer per jam ini menunjukkan kecepatan, maka kalau 0 itu berarti tidak ada kecepatan. Jadi kalau mobil kecepatannya 0 km per jam artinya dia tidak ada atau tidak memiliki kecepatan. Dengan arti atau kata lain dia adalah diam. Kemudian juga di mana-mana, mau di negeri manapun di dunia ini, kalau benda kecepatannya 0 km per jam itu sama pemahamannya, sama pengertiannya. Berarti tidak memiliki kecepatan atau tidak ada kecepatannya. Contoh lain misalnya, kalau kita di Indonesia pendapatannya 0 rupiah, ketika dia pindah ke negeri lain dengan mata uang lain dan dikonversi uang rupiahnya, berubah nggak angka nolnya? Berubah nggak? Enggak, Pak. Misalnya ke Malaysia, di sini kekayaannya 0 rupiah. Apakah di Malaysia berapa ringgit misalnya? Berubah nggak? Enggak, Pak, tetap 0. Oke, makasih Falik. Ini tetap 0. Ya, nah karena dengan kondisi seperti itu artinya apa? Artinya bahwa angka 0 ini adalah mutlak dan bisa diartikan sebagai 0 ini artinya tidak ada. Nah, kalau teman-teman mengumpulkan data dan memiliki data seperti ini dengan kita kontrol ataupun kita cek titik nolnya seperti ini dan berarti tidak ada, maka kita bisa melakukan perbandingan atau melakukan pengkalian. Jadi kalau ada satu mobil kecepatannya 80 km per jam, mobil yang lain kecepatannya adalah 40 km per jam, boleh nggak kita mengatakan bahwa mobil yang kedua, yang pertama itu 2 kali lebih cepat dari mobil yang kedua? Boleh, Pak. Boleh. Ya, jadi 80 memang 2 kali 40. Begitu. Oke. Nah, jadi ini 4 skala. Ya, dari mulai nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan teman-teman kalau ditanyakan mana yang paling tinggi adalah skala mana? Rasio. Skala rasio. Oke, makasih Gus ya. Baik. Nah, teman-teman, ketika teman-teman melakukan pengukuran dan dilihat apa skala pengukurannya seperti tadi, harus dicamkan benar-benar bahwa yang menentukan skala pengukuran itu adalah bukan karakteristik yang diukur. Perhatikan sekarang. Kalau pendapatan, kita pengukurannya gini nih. Di kuesioner pasti teman-teman seringlah melihat ya, misalnya ada pendapatan 0 sampai 3 juta rupiah, kemudian 3 juta sampai 7,5 juta rupiah, kemudian lebih dari 7,5 juta rupiah. Kalau teman-teman mengumpulkannya seperti yang sebelah kiri, pasti berbeda dengan kalau mengumpulkannya sebelah kanan. Berapa rupiah pendapatan saudara? Sana ya sekarang. Kalau dengan cara sebelah kiri, data yang diperoleh data apa skalanya? Ordinal. Ordinal. Karena kita akan memberikan kode yang 0 sampai 3 juta, misalnya kode 1, atau yang pendapatannya rendah. Kemudian yang pendapatan menengah 3 sampai 7,5 juta. Dan yang kalau kelompok ataupun dengan kode 3 kalau di atas 7,5 juta. Maka ini adalah datanya ordinal. Kasusnya ini kasus pendapatan. Hal yang lain bisa lah nanti teman-teman dapatkan ataupun bisa teman-teman lihat ya di sekeliling kita hal-hal apa lagi yang kira-kira bisa dikumpulkan secara ordinal. Oke. Nah, kalau rupiah berarti kan jawabannya adalah dalam bentuk 5 juta rupiah, 5.500.000 rupiah dan seterusnya. Kalau dikumpulkan seperti ini, maka ini adalah kita peroleh datanya dalam skala rasio. Oke, ya. Jadi sekali lagi harus dipahami bahwa skala pengukuran dari data yang kita miliki itu bukan ditentukan oleh karakteristik apa yang kita ukur, namun dari bagaimana cara kita mengukurnya. Ya, jadi karakteristiknya sama pendapatan, tapi boleh jadi yang satu menghasilkan data dalam skala ordinal, yang satu bisa menghasilkan data dalam skala rasio. Nah, kapan kita akan milih ordinal? Kapan kita akan milih rasio?
Satu, kalau pertimbangan mana yang lebih baik, sebenarnya teman-teman kalau mengumpulkan data dari sebuah karakteristik itu dengan data ataupun dengan skala pengukuran yang maksimal atau paling tinggi itu yang lebih baik. Jadi kalau misalnya pendapatan bisa kita kumpulkan dalam rasio itu lebih baik. Misalnya berapa dicatat 8 juta rupiah atau 5 juta rupiah dan sebagainya. Jadi kita mencatatkan data realnya berapa rupiahnya. Kalau teman-teman mengumpulkannya pendapatan, tulis 1, 2, 3 gitu ya. Nah, boleh begitu nggak nulisnya? 1, 2, 3. Boleh pendapatan ditulis pendapatan golongan 1, golongan 2, atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, boleh? Boleh. Ya. Apabila ketika kita mengumpulkannya pakai acuan pendapatan tadi ya, misalnya golongan pendapatan rendah, pendapatan menengah ataupun tinggi. Nah, tapi kalau Alisha misalnya mau nanti suatu saat tiba-tiba acuannya berubah. Sekarang itu yang rendah itu bukan 0 sampai 3 juta, tetapi 0 sampai 5 juta. Kalau datanya 1, 2, 3, bisa dirubah nggak ke klasifikasi baru Alisha? Bisa Pak, atau mungkin masuk ke klasifikasi yang kedua ya? Nanti dulu bisanya gimana? Gimana Alisha bisanya? Maksudnya itu buat klasifikasi baru atau masuk klasifikasi yang mana gitu Pak? Gini, yang saya tanya gini Alisha. Alisha ngumpulin data nih di lapangan. Tanya, Bapak pendapatannya mana? Misalnya pendapatannya berapa? Misalnya pendapatannya, dia milih 1, 2, 3. Oke. Itu saja yang ditanyakan misalnya. Terus kembali ke kampus. Nah, ternyata range-nya itu sekarang bukan 0 sampai 3 juta yang rendah itu, tetapi 0 sampai 5 juta. Pertanyaan saya, yang tadi nulis satu kelompok 1 ataupun golongan 1 itu ataupun angka 1 itu, sekarang kita mau rubah ke yang range yang baru 0 sampai 5 misalnya, kemudian 5 sampai 10 atau di atas 10. Bisa nggak kita lakukan perubahan itu? Bisa Pak, kayaknya. Oh, kayaknya. Sekarang saya nanya, kalau tidak ditanya jumlahnya, ketika seorang menjawab 1, tahu nggak berapa persisnya pendapatan dia? Enggak Pak. Enggak, karena yang jelas pasti dia antara 0 sampai 3 kan, makanya 1 gitu kan ya. Nah, kalau ketika ada perubahan 0 sampai 5, kemudian yang keduanya 5 sampai 10, yang ketiganya di atas 10 juta. Kelompok pertama ada masalah nggak? Angka responden yang memberi kode 1 ketika pendapatannya itu ada masalah nggak kalau range-nya kita rubah? Ada. Nggak ada. Karena apa? Karena kan pasti kalau sekarang dirubah batasnya jadi berapa? Dari 3 jadi 5 kan? Betul nggak? Iya benar Pak. Nah, berarti yang satu awalnya tetap 1 kan? Betul nggak? Betul. Nah, permasalahan muncul di mana? Muncul di range-nya berubah. Iya. Terus di kelas pertama kan nggak masalah. Karena pasti yang satu awalnya akan tetap 1 di range kedua, di acuan yang pertama kan, di acuan yang lama. Tapi di acuan baru ada yang permasalahan di mana? Mulai range Yang lebih dari 5 sampai 10 ya. Mulai range kedua. Apakah 2 yang awalnya itu tetap 2 kan kita nggak tahu pasti. Nggak bisa dipindahin sama kita, betul nggak? Nah, bisa jadi misalnya responden kesekian itu milih 3 sampai 5 sampai 7,5 juta itu karena memang pendapatan dia 4, maka dia milih 2, betul nggak yang lama itu? Betul, Pak. Nah, tetapi ketika dirubah menjadi yang pertamanya jadi 0 sampai 5, kemudian yang keduanya 5 sampai 10, ya kita nggak bisa mindahin. Karena kita nggak tahu 2 itu ada di mana. Sebenarnya harus menjadi 1 kan, begitu, betul kan? Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman. Jadi kalau kita buat di dalam range, salah satu kelemahannya adalah bahwa kita tidak lengkap mendapatkan informasinya. Berbeda kalau kita tanyakannya adalah berapa pendapatan Bapak per bulan. Dia akan menjawab misalnya 3,25 juta, 6 juta, dan seterusnya. Kalau kita dapatkan skala rasio, apapun bentuk acuan ataupun pengelompokannya akan lebih mudah dilakukan oleh kita nantinya. Betul nggak? Betul, Pak. Tuh. Oke, hanya masalahnya gini juga yang menjadi pertimbangan ketika survei. Ada faktor non teknis yang harus kita pertimbangkan. Ketika orang ditanyakan pendapatan, ya akan lebih mudah menjawab di mana? Di sebelah kiri atau di sebelah kanan acuannya? Kiri itu karena kadang-kadang pendapatan itu menjadi salah satu privacy ataupun hal yang tidak mudah kita gali.
Oke, itu masalah apa istilahnya trade off lah kalau di ekonomi itu, antara mendapatkan data yang lengkap ataupun yang akurat dengan kemauan responden menjawab hal itu. Tapi yang jelas harus teman-teman pahami bahwa kalau dari sisi teoritis, ya pengumpulan data dengan skala pengukuran yang lebih tinggi itu lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, teman-teman harus meyakini ataupun harus memahami bahwa sekali lagi skala pengukuran itu ditentukan oleh cara kita mengukurnya, bukan karakteristik yang kita ukur. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan teman-teman? Bukan pertanyaan sih Pak, tapi boleh nggak kalau dijelasin lagi perbedaan interval sama rasio Pak? Karena kadang keliru gitu Pak, kalau lihat contoh-contohnya. Oke, antara interval dan rasio itu lebih baik kita memikirkan angka nolnya saja. Ya, sekarang gini, kalau ada pernah dengar indeks kebahagiaan? Pernah Pak. Oke, misalnya diukur lah, kemudian didapatkan indeks kebahagiaannya menurut instrumen yang dipergunakan ini, katakanlah instrumen A, nilai indeks kebahagiaan dia 0. Apakah benar orang itu tidak memiliki kebahagiaan? Oke, kalau masih bingung, sekarang ada IPK. IPK menunjukkan apa? Atau IP menunjukkan apa? Nilai. Nilai itu merepresentasikan apa? Kualitas seseorang. Nah, intelektual atau kecerdasan seseorang ya. Nah, pertanyaan saya, kalau teman kita semester 1 IPK-nya 0. Pertanyaan saya, apakah dia tidak punya kecerdasan? Enggak juga. Nggak juga. Oke, punya sebenarnya, hanya kebetulan kesialan dia adalah dengan teknis atau dengan metode pengukuran IP yang dilakukan atau yang dimiliki oleh universitas ternyata menghasilkan 0. Mungkin dengan cara lain tidak akan 0. Nah, jadi angka-angka yang seperti itu yang kalau kita lihat apakah nolnya ya atau nolnya tidak mengindikasikan bahwa 0 itu tidak ada, berarti itu adalah interval. Tapi kalau mutlak, 0 itu berarti tidak ada sama sekali, artinya itu adalah skala apa? Rasio. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi pokoknya ginilah, untuk nominal ordinal, yang jelas data yang dimiliki itu adalah data-data itu menyimbolkan atau bersifat klasifikasi pengelompokan. Dan yang jelas kalau misalnya seperti nominal, kalau orang sudah menjawab pilihan satu, kemungkinan tidak ataupun tidak bisa dia akan memilih pilihan yang lain. Jadi akan bersifat saling menutupi gitu pilihannya itu, ataupun akan bersifat muncul eksklusif. Kalau jenis kelamin pilihannya pasti antara 1 dan 2. Itu. Terus masih tingkat golongan gitu ya, golongan PNS pasti milihnya salah satu dari 4 itu, nggak mungkin milih golongan 1 juga golongan 2, kan nggak bisa begitu. Itu kalau nominal dan ordinal atau matriks. Kalau di interval dan rasio lebih kepada memikirkan titik nolnya. Begitu. Oke. Ada teman-teman pertanyaan lain? Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Ya, jadi ini adalah sebagai rekap kita, bahwa dengan pemahaman atau ketika kita ada kewajiban untuk memahami data yang kita miliki itu berskala pengukuran apa, karena itu penting untuk diperhatikan karena ini menentukan nanti apakah kita akan melakukan analisis statistika non parametriks atau statistika parametriks. Apa itu statistika non parametrik, apa itu statistika parametrik, ya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.